Halo selamat pagi saudara. Itu tadi adalah teaser sebenarnya, bukan video klip full dari boy band asal Korea Selatan BTS Dynamite. Ini baru nanti rilisnya, nanti siang waktu Korea. Tapi luar biasa antusiasme para fans ARMY BTS ini nih udah dari kemarin, ini rilisnya tadi tanggal 18, tapi angka yang menonton sudah 49 juta orang. Ini trending nomor 1 udah 2 hari ini. Padahal baru promo doang, tapi udah ditonton 49 juta orang. Udah jadi trending nomor 1 di YouTube. Jadi memang BTS ini luar biasa saudara. Fenomenal sekali boyband asal Korea Selatan yang mendunia. Bahkan lagu tadi Dynamite karena memang mereka udah go global ya. Ini akan jadi lagu BTS pertama yang bahasanya full bahasa Inggris. Jadi kalau kemarin-kemarin lagu-lagunya campur nih bahasa Korea dan juga bahasa Inggris. Nah yang ini, yang single terbarunya ini adalah semua full bahasa Inggris karena memang pasarnya udah mendunia banget. Kita hari ini akan bahas di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi bersama saya Paskalis Iswari. Kita akan bahas soal bisnis musik di Korea Selatan, khususnya agensi yang menaungi BTS yaitu Big Hit yang nyatanya sama sekali tak terpukul pandemi. BTS tak mempan dihajar pandemi saudara. Yang terbaru ini ada rencana Big Hit melantai di bursa Korea. Nah ini akan makin mulus saudara. Dokumen penawaran saham umum sederhana alias IPO. Maksudnya penawaran saham umum perdana ya, bukan sederhana. Jadi IPO ini sudah masuk tahap awal di bursa Korea Exchange di awal Agustus kemarin. Saya mau deket-deket BTS aja nih berdirinya. Meskipun masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, tapi harapannya di akhir semester 2 nanti IPO bisa terlaksana. Dari IPO ini, Big Hit menargetkan akan mengumpulkan dana 990 juta dolar Amerika Serikat. Kalau kita konversi, pengumpulan dana ini mencapai 6 triliun rupiah. Wow. Sementara analis yang dihimpun datanya oleh Reuters menilai dan memprediksi kayaknya valuasi Big Hit kalau nanti mereka akan melantai di bursa bisa mencapai 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Ini kalau kita rupiahkan nilainya adalah 50 triliun rupiah, besar sekali. Nah, saudara di tengah pandemi seperti ini, laba operasional Big Hit juga ternyata masih terus naik. Jadi kayaknya memang mapan sekali ya Big Hit yang terbantu oleh BTS. Meskipun sebenarnya grup band yang dinaungi oleh Big Hit nggak hanya BTS, ada Seventeen, ada G-Friend. Tapi memang yang paling booming nih masih BTS sampai sekarang. Nah, jadi kalau melihat angkanya saudara dari tahun 2018 ke 2019 dan 2020, angka dari laba operasional Big Hit ini masih naik. Kita lihat angkanya ya. Jadi di 2018 sekitar 64 miliar won, naik menjadi 98 miliar won di 2019 tahun lalu. Dan tahun ini di semester 1 angkanya hampir 50 miliar. Padahal ini baru semester 1. Belum dihitung di semester 2. Semester 2 ini ada hitungan BTS ngeluarin single baru pasti akan nambah lagi ke pendapatan atau laba operasional dari Big Hit. Jadi kebayangkan akan ada kenaikan juga di semester 2 nanti. Padahal ini lagi pandemi. Bahkan saudara kalau melihat dari data 2019 nih angka 98,7 miliar dolar, 98,7 miliar won ini, angka ini melebihi laba gabungan dari 3 agensi hiburan lain di Korea yang besar-besar juga yaitu SM Entertainment, lalu juga ada YG Entertainment, ini kalau di sini bekennya sama Blackpink, dan juga JYP Entertainment. Nah, ketiga agensi hiburan ini juga sudah go public duluan, sudah melantai di bursa duluan. Laba operasional mereka kalau digabungin masih kalah sama laba operasional satu agensi yaitu Big Hit. Nah, bahkan Big Hit ini juga baru masuk daftar perusahaan terinovatif, berdiri bersama dengan Microsoft dan juga Tesla. Nah ini disematkan oleh Fast Company, sebuah media di Amerika Serikat. Pertanyaannya kok bisa sih lagi pandemi malah untung? Nah salah satu cara Big Hit mapan di tengah pandemi adalah melalui konser offline. Karena mau nggak mau harus dilakukan, semua konser batal tahun ini. Padahal harusnya BTS nih ada 16 konser di Amerika, ada 7 konser di Eropa, dan nggak kehitung kalau yang di Asia ya. Akhirnya gimana caranya untuk tetap menghibur fans dan tentunya tetap dapat pendapatan, dibuatlah nih konser secara
daring. Yang pertama sebenarnya nggak berbayar di bulan April. Ini sukses meraup 50,59 juta penonton. Besar sekali. Lalu dibuat lagi nih yang berbayar di bulan Juni, saudara. Ada 756.000 penonton yang menonton Bang Bang Con yang digelar 14 Juni 2020. Nggak hanya penonton, tapi juga memasukkan dari souvenir ini terjual hingga 746.000 souvenir. Jadi ini angkanya besar banget kalau dilihat dari konser offline yang pernah digelar selama ini. Menghitung dari kapasitas yang biasanya hanya bisa ditampung oleh stadion misalnya ya, kalau BTS gelar konser, satu stadion itu cuma bisa menampung 80 ribuan lah. Berarti ini hampir 10 kali lipat kapasitasnya penonton ketika Bang Bang Con digelar di 14 Juni. Bahkan ini jadi penonton terbesar selama konser offline dilakukan atau konser daring ini dilakukan oleh seluruh agensi di dunia. Nah, jadi ini emang untuk memaintain jangan sampai fansnya sedih dan kecewa karena nggak bisa nonton konser. Jadi mereka juga bikin konsernya dibuatnya angle-nya ada 6. Jadi fans-fans yang nonton pun bisa milih nih mau nonton siapa ya, kira-kira mau nonton semua atau mau nonton satu-satu yang emang mereka gemari anggotanya. Selain dari konser daring ini ada juga namanya atau istilahnya adalah pendapatan dari non-artis. Jadi semua pendapatan ini adalah dilakukan tanpa mengeksploitasi artis. Jadi kalau tadi konser kan pakai artis. Nah ini tidak melalui artis. Cara yang terbilang sukses kalau Anda lihat dari kontribusi pendapatan non-artis di Big Hit ini yang terus tumbuh setiap tahunnya. Lihat dari 2017 cuma 22%, naik lagi di 2018 jadi 32%, dan tahun lalu kontribusi laba non-artis ini semakin besar, hampir 50%. Apa sih kontribusi non-artis? Jadi kontribusi non-artis ini muncul karena memang awalnya sudah bagus, di mana Big Hit ini ngebangun branding artisnya sangat baik. Akhirnya ada efek bola salju yang terus bergulir, jadi semua barang yang ada embel-embel BTS-nya udah pasti kemakan deh, mulai dari souvenir. Lalu ada kalau setiap konser pasti ada merchandise juga. Lalu ada karakter BTS nih yang sebelah sini. Ini karakter BTS versi kartun kecil-kecil gitu. Dibuatnya biasanya namanya Tiny Ten, ini juga laku banget. Dan di awal tahun BTS juga bekerja sama dengan Samsung S20 Plus ini barangnya. Ini waktu di launching di hari H, 1 jam udah sold out, saudara. Peluncuran, padahal harganya juga nggak murah. Nah, tapi itu karena branding yang udah dibuat oleh Big Hit di artisnya akhirnya udah kemakan semua yang ada embel-embel BTS-nya. Nah, pinternya lagi dari Big Hit ini kenapa makin labanya gede? Karena semua transaksi harus dilakukan lewat Weverse. Nah, Weverse ini adalah aplikasi milik Big Hit. Nah, itu jadi memang otak cuannya tuh muter terus. Gimana caranya supaya pandemi ini nggak mematikan para agensi di Korea Selatan. Itu tadi BTS yang tetap mapan karena pandemi tidak memukul BTS. Saya akan muterin satu lagi nih lagu BTS untuk Anda, untuk menghibur Anda hari ini di hari libur cuti bersama. Tapi nanti kami akan kembali lagi di mana ada informasi ada 4 kesalahan fatal dalam bisnis rumahan. Nah, apa saja yang harus dihindari agar tidak tutup warung di rumah? Kita akan bahas setelah ini dengan perencana keuangan Mike Rini Sutikno. Saya mau nonton BTS dulu.